Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan hari raya. Hari raya apa? Pentakosta. Pentakosta, 50 hari sesudah kebangkitan Kristus. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita menerima rahmat Roh Kudus. Dalam Injil hari ini kita mendengar Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus adalah penolong kita. Menolong untuk apa? Menolong untuk melihat kebenaran, mengetahui kebenaran. Roh Kudus yang adalah sang penolong membawa kita pada kebenaran. Oleh karena itu saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema ini. Indahnya hidup dalam kebenaran. Pertama, saya mau mengajak Anda melihat kebenaran ilahi. Kedua, kebohongan setan. Ketiga, kembali pada kebenaran Allah. Pertama, apa artinya kebenaran? Apa artinya kebenaran ilahi? Kebenaran artinya, kebenaran adalah satu kata yang sangat sering kita pakai. Ayo katakan kebenaran, mana yang benar. Tapi apa artinya kebenaran? Kebenaran artinya persamaan antara realitas dan pikiran. Ulang ya, kebenaran ini artinya persamaan antara realitas dan pikiran. Jadi kalau kita itu hidup dalam kebenaran, kita hidup sesuai dengan realitas yang ada. Apa yang ada dalam pikiran kita sama dengan realitasnya. Kalau saya katakan kepada Anda, saya sedang pegang bolpen. Benar atau salah? Salah. Ini bukan kebenaran karena yang sedang saya pegang adalah gelas. Salah. Kacamata yang sedang saya pegang. Kalau saya mengatakan saya memegang kacamata, saya mengatakan kebenaran karena apa yang saya lakukan itu sama dengan apa yang saya katakan, sama dengan yang ada di pikiran saya. Tetapi kalau beda, artinya gak benar. Sesederhana itu. Nah sekarang, kebenaran yang paling mendasar adalah bahwa Allah mencintai kita. Allah mencintai kita. Dan karena Dia mencintai kita, Dia mau supaya kita semua punya hidup yang indah. Dia menciptakan dunia indah adanya. Dan Dia menciptakan kita semua manusia indah adanya. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia melihat manusia dan mengatakan bahwa manusia ini sangat baik. Jadi kalau kita semua diciptakan sangat baik dan dunia ini indah adanya, seharusnya kita semua hidup dalam sukacita. Seharusnya kita semua hidup dalam damai. Dan inilah yang seharusnya kita alami dalam hidup. Tetapi pertanyaan besarnya, kenapa seringkali kita khawatir? Kenapa enggak ada damai dalam hati kita? Kenapa kok hidup susah banget? Aduh Romo, hidup saya ini susah sekali. Banyak sekali masalahnya. Bagaimana bisa katakan bahwa hidup ini indah? Apa masalahnya? Masalahnya adalah seringkali kita tidak mampu melihat kebenaran. Seringkali kita tidak mampu melihat betapa baiknya Allah. Seringkali kita hidup dalam kebohongan.
kita hidup dalam kebohongan. Seringkali kita jatuh pada godaan setan yang adalah sang raja kebohongan. Maka hari ini kita mau mohon kepada Tuhan supaya Roh Kudus, sang Roh kebenaran dicurahkan kepada kita semua dalam pikiran dan hati kita. Membuka mata kita supaya kita bisa kembali kepada kebenaran yang paling mendasar, yaitu Allah yang mencintai kita. Dan karena cintanya kepada kita semua, Allah ini merencanakan hidup yang indah buat kita semua. Jadi kita harus belajar untuk hidup dengan kebenaran mendasar ini. Tetapi kan sayangnya seringkali kita hidup dalam kebohongan. Kita hidup dalam pola berpikir yang salah. Kita nggak bisa melihat betapa baiknya Allah. Kita nggak bisa melihat betapa Allah mencintai kita. Kita hidup dengan pola berpikir yang salah. Kenapa? Karena orang lain seringkali bilang kepada kita, kamu jelek, kamu bodoh, kamu nggak pinter, siapa sih kamu? Jadi dalam hidup seringkali kita sibuk hanya berusaha membuktikan diri kita, betapa baiknya kita. Sibuk terus mencari identitas diri. Kita belum menemukan diri kita. Kita nggak bisa lihat betapa baiknya Tuhan sudah ciptakan diri kita. Apalagi melihat Allah yang mencintai kita, tambah susah lagi. Lihat diri sendiri aja susah, apalagi mau melihat Allah. Dan ini selalu membuat kita jadi khawatir, membuat kita jadi takut, merasa tidak berdaya, putus asa, kecil hati. Gak bisa kita menjalani hidup dengan sukacita. Kita selalu jatuh pada ketakutan dan kekhawatiran. Tidak ada damai. Salah satu bacaan yang gereja itu sangat sering pakai, bisa diulang-ulang dalam setiap tahun saat kita merayakan pesta Pentakosta adalah saat Yesus menampakkan dirinya kepada para murid, damai besertamu, damai besertamu. Mau gak menjalani hidup dengan damai? Mau gak punya damai dalam hati? Mau. Tapi seringkali sangat susah kan untuk punya damai dalam hati? Karena apa? Sekali lagi, karena kita hidup dalam kebohongan. Kita jatuh dalam kebohongan setan. Setan mau membawa kita pada dosa. Setan katakan, cari uang sebanyak-banyaknya. Karena kalau kamu punya uang, kamu akan jadi bahagia. Bohong. Udah punya uang banyak, tapi ternyata masih gak bahagia. Cari kenikmatan hidup sebanyak mungkin. Karena kalau hidup kamu nikmat, kamu menjadi manusia yang paling bahagia. Bohong. Karena ternyata udah mencari kenikmatan hidup sana sini, masih jauh dari bahagia. Cari kuasa, cari popularitas. Kamu harus paling hebat. Hidup kamu akan tenang kalau kamu punya kuasa besar. Bener gak? Bohong. Karena pada kenyataannya udah sangat berkuasa, tapi malah jadi sangat takut. Ini kebohongan dunia yang disebarluaskan oleh setan. Maka hari ini sekali lagi kita mau mohon supaya Roh kebenaran membuka mata kita, membuka pikiran kita, membuka hati kita supaya kita bisa kembali kepada kebenaran Allah. Rasakan, lihat cinta Tuhan
dalam hidup kita. Kenali bagaimana Tuhan ini sangat mencintai kita. Pada akhirnya, kedamaian sejati, kebahagiaan sejati itu gimana sih? Kebahagiaan sejati adalah surga. Tapi apa artinya surga? Surga artinya hidup bersama Allah. Apakah di dunia ini kita sudah bisa hidup seperti di surga? Sudah. Karena apa? Karena setiap kali kita doa Bapa kami kita katakan apa? Terjadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi kalau hidup di dunia kita sudah mengikuti kehendak Tuhan. Kita sudah melihat kehadiran Allah dalam hati kita, dalam hidup kita. Kita sudah mengenali betapa Allah mencintai kita. Kita sudah bisa merasakan kedamaian dalam hati kita seperti di surga. Kita sudah bisa melihat sukacita yang Allah mau berikan kepada kita semua seperti di surga. Walaupun masih di dunia. Jadi kuncinya supaya hidup kita jadi tenang, sukacita, indah, belajar melihat kebenaran. Sekali lagi, mohon supaya Roh Kudus menolong kita supaya mampu hidup dalam kebenaran. Tentu ini tidak mudah, tetapi bisa dengan bantuan Tuhan. Ya, Santo Agustinus waktu dia masih muda, Santo Agustinus orang hebat, sangat pinter, cemerlang. Dia mencari kebahagiaan. Karena kecemerlangan pikirannya, dia mencari kebenaran di sana sini. Tapi apa yang dia temukan? Dia tidak bisa menemukan kebenaran sejati. Dia tidak bisa hidup dalam sukacita. Walaupun dia terus mencari. Sampai satu hari dia bertobat. Dan apa yang dia pelajari? Apa yang dia sadari? Yang dia sadari adalah kita tidak bisa hidup dalam sukacita sampai kita menemukan Allah. Ulang ya. Santo Agustinus katakan, kalau dalam bahasa Inggris, my heart is restless until it rests in God. Ulang. My heart is restless until it rests in God. Jiwaku tidak bisa tenang kecuali saat aku beristirahat dalam Tuhan. Tetapi beristirahat dalam Tuhan itu bukan hanya berarti rest in peace. Bukan hanya berarti meninggal, ya. Takut kalau rest in peace, Romo, ya. Jangan cepet-cepet. Beristirahat dalam Tuhan itu berarti masih hidup di dunia dengan segala perjuangannya, dengan segala ketidaksempurnaannya, tetapi sudah dekat sama Tuhan, sudah bersatu bersama Tuhan. Santo Agustinus menemukan sukacita sejati ketika dia bersedia dibaptis, kembali ke jalan yang benar, hidup dalam Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, jadi Romo, kalau udah dibaptis, udah hidup dalam Tuhan, udah dekat sama Tuhan, apa itu artinya nggak ada kekhawatiran? Tidak. Ternyata Santo Agustinus yang sudah dekat sama Tuhan, masih saja selama puluhan tahun dari sejak dia dibaptis sampai dia meninggal, selalu ada saat di mana dia mengalami kekhawatiran yang sangat mendalam, mengalami ketakutan yang sangat mendalam, marah. Karena apa? Karena hidup tidak sempurna. Karena apa? Karena kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita untuk bisa takut, untuk khawatir, untuk marah. Supaya apa?
Supaya berbagai hal yang tidak baik dalam dunia ini pada akhirnya membawa kita pada kesadaran. Aku belum sempurna. Aku masih harus bergantung kepada Tuhan. Tuhan masih belum membentuk aku. Jadi aku harus selalu cari Tuhan. Nggak boleh pernah merasa aku udah kuat, aku udah hebat. Hati-hati, nggak boleh merasa aku sudah kuat, aku sudah hebat. Tetapi harus selalu bergantung kepada Tuhan. Semoga dengan demikian, kalau kita khawatir, kalau kita takut, kalau kita marah, sebentar aja. Kemudian cepet-cepet balik pada Tuhan. Selamat Pentakosta, mohon supaya Roh Kudus hadir dalam pikiran dan hati kita, supaya kita semua dimampukan untuk hidup dalam kebenaran, dan terutama kebenaran yang paling mendasar, bahwa Allah mencintai kita dan Allah punya rencana yang indah buat kita semua. Amin.